Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersuka cita, bertepuk tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya. Sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, ku senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ya ya, ku jawab ya, ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya ya, ku jawab ya, ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali dipertemukan, dipersatukan Tuhan lewat persekutuan, lewat ibadah kita pada saat hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada para Bapak hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, hari ini Tuhan akan boleh berkarya lewat hidup kita, lewat pelayanan yang boleh kita kerjakan hari ini. Kita akan memulai persekutuan kita hari ini. Saya mengundang seluruh umat Tuhan dan hamba Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita, menyembah Tuhan dengan benar di dalam rohnya yang hidup. Katakan bagi Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku namun karena roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran-Mu,
kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Haleluya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh hampiri hadirat Tuhan, menyatakan bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia pada saat pagi hari ini. Nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Mari kita masuk dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk boleh menghampiri hadirat Tuhan hari ini. Katakan bagi Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan karena kuatku Tuhan, kan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan dengan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sama-sama katakan Engkaulah Tuhan, Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Raja,
Raja berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Sama-sama kita mengucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya, amin. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengundang hadirat Tuhan untuk boleh hadir memenuhi persekutuan kita hari ini, mengurapi seluruh umat Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan akan boleh diberkati oleh Tuhan. Terkhusus para anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Ada pemimpin pujian, tim singer, operator in fokus, bahkan pemain musik, hamba Tuhan yang akan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang mengurapi pada saat hari ini. Kita pujian bagi Tuhan, hubungan madiriku Tuhan hibul tuho, ayaudu tinubusmu umbain tarbain auro. Nanti di akhir pujian ini, hambanya Bapak Sinto M.U. Tabalian akan boleh berdoa menyerahkan persekutuan kita. Haleluya Tuhan. Hubungan madiriku Tuhan hibur Tuhan, hayau tinubusmu, hayau tinubusmu, umban tarbain. Hubungan madiriku Tuhan hibul Tuhan, hubungan madiriku Tuhan hibul Tuhan, hayau tinubusmu, hayau tinubusmu, umban tarbain. Bagalak marohaku, bagalak marohaku, di sun managama tondimi masuru naboy manggo. Bagalak marohaku, bagalak marohaku, di sun managama tondimi masuru naboy manggoma. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa yang baik di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub. Segala kemuliaan, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pada saat pagi menjelang siang ini Tuhan. Atas segala kemurahan dan pertolonganmu, atas segala anugerahmu Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami boleh ada di tempat ini, di rumah doa ini untuk boleh memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkarya penuh dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga semuanya Tuhan menjadi hormat, menjadi kemuliaan dan sukacita bagi kami. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mengundang hadirat Tuhan untuk
boleh hadir memenuhi persekutuan kita hari ini. Sejenak kita merenungkan kasih Tuhan di tengah hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Jikalau dunia hari ini bergejolak, bahkan negara kita berimbas, bahkan kota kita mengalami kekhawatiran, tetap sebagai anak-anak Tuhan tetap berkemenangan hari demi hari. Orang-orang percaya firman Tuhan berkata, engkau menjadi satu tanda ajaib di mana engkau tinggal. Di tengah keluargamu kah, di tengah kotamu kah, bahkan di tengah-tengah masyarakat engkau tinggal. Mereka boleh melihat bahwa di tengah hidupmu ada roh Tuhan yang berdiam, berikan kemenangan demi kemenangan. Dan hari ini kita akan boleh menyembah Tuhan. Kita datang ke dalam rumah Tuhan ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Katakan bagi Tuhan, di hadirat-Mu aku menunggu, di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, dan kami bergumul Tuhan untuk boleh menggapai tangan-Mu sampai kami dapat kemurahan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Aku menunggu. Benar Tuhan. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu. Kami bergumul Tuhan, ku bergumul menggapai tangan-Mu sampai kami dapat kemurahan-Mu Tuhan. sampai Ku dapat kemurahan-Mu di setiap waktu, di setiap waktu. Setiap waktu pada firman-Mu, pada firman-Mu aku berharap, pada janji-Mu Tuhan, pada janji-Mu aku berpegang. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu bagai terang sinar mentari yang menuntun setiap langkahku benar di hadapan-Mu. Di hadapan Tuhan, 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 Engkau jaminan hidupku. Yesus, 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 Engkau tujuan hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan hari ini. Kita datang untuk boleh meraih kemenangan hari ini. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang datang bersukacita akan boleh diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Dan hari ini kita boleh menyembah Dia. Katakan, di hadirat-Mu aku menunggu, di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu. Di hadirat-Mu aku menunggu. Amin Tuhan. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu. Ku bergumul, ku bergumul menggapai tangan-Mu sampai ku dapat kemurahan-Mu di setiap waktu, di setiap waktu. Di setiap waktu pada firman-Mu Tuhan, pada firman-Mu aku berharap, pada janji-Mu, pada janji-Mu aku berpegang. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu bagai terang sinar mentari yang menuntun
yang menuntun setiap langkahku benar di hadapan-Mu. Di hadapan, katakan Tuhan, 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 Engkau jaminan hidupku. Yesus, 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 Engkau tujuan hidupku. Tuhan, 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 Engkau jaminan hidupku. Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, Engkau jaminan hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya hari ini kita berkemenangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap bertepuk tangan bagi Tuhan? Haleluya. Kita akan bersuka cita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Hupadoras lakaki dopak sambuloki desan di surgo au. Nang maul pedalaki gok parmarani holat Tuhan dongata di tempat perbuatan. Haleluya. Hupadoras lakaki, amin. Dopak sambuloki di sandi surgo sonanga. Nang maul pedalaki, maul pedalani gok parmaraani dang pola be babi ada. Ai tu haki dong haki. Ai tu haki dong haki toto. Nama ngiring-ngiringa di papos doro haki. Di papos doro haki. Di mal nidalani unang tahu tanah. Ai tu haki dong haki toto. Ai tu haki dong haki toto. Nama ngiring-ngiringa di papos doro haki. Di papos doro haki. Di mal nidalani unang tahu tanah. Dukui da surgoi si pareoki. Da surgoi si pareoki. Tunggok malas niro. Ai huboto sonangau. Ai huboto sonangau. Dung sahat rodi si rabdoh Yesus. Rabdoh Yesus Tuhan. Ai te ano kumasoko jambari. Ai te ano kumajambari. Sahalion di lambung niamai. Di si sonangau. Di siau sonang maren de las roha. Haleluya. Ai te ano kumajambari. Ai te ano kumajambari. Sahaleon di lambung niamai. Di si sonang di siau sonang maren de las roha. Haleluya salelengna. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lebih lagi bersuka cita. Saya mengundang hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilihan Tuhan. Haleluya.
Sama-sama kita bertepuk tangan, bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari berjuang bersama kami. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilihan Tuhan, menyanyikan nyanyian nan surga, agungkan kemuliaannya. Yesus kan pimpin, Yesus kan pimpin himpunan ini, memenangkan peperangan dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya kita bekerja, mencari jiwa tersesat. Dalam kuasa-Nya kita bekerja, membuat kuat. Sekali lagi katakan, mari berjuang bersama kami. Mari berjuang bersama kami. Amin. Himpunan pilihan Tuhan, menyanyikan nyanyian nan surga, agungkan kemuliaannya. Yesus kan pimpin himpunan ini, memenangkan peperangan dalam kasih-Nya kita bekerja, mencari jiwa tersesat. Dalam kuasa-Nya kita bekerja, membuat kekuatan. Bukan pedang yang tajam, bukan pedang yang tajam, dan bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwa ini, keperkasaan diri ini, tetapi oleh Roh Kudus, firman Tuhan Allah. Mari berjuang turut dalam himpunan. Mari berjuang sebagai laskar Kristus. Bukan pedang yang tajam, bukan pedang yang tajam, dan bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwa ini, keperkasaan diri ini, tetapi oleh Roh Kudus, firman Tuhan Allah. Mari berjuang turut dalam himpunan. Mari berjuang sebagai laskar Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Pilihlah persembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita percaya saudaraku, ketika kita memberi yang terbaik, Tuhan akan boleh memberkati kita berlipat-lipat kali ganda di tengah-tengah kehidupan kita, lewat segala pekerjaan kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Di zona dong hubungan Tuhan. Di zona dong hubungan Tuhan,
parbueni ngoluku nasotar dopian sadiama argana Tuhan molosai diraju mansuderenggan basa caloma Tuhan sailas marohan di son adong hubungan Tuhan di son adong hubungan Tuhan parbueni ngoluku nasotar dopian sadiama argana Tuhan molosai diraju mansuderenggan basa caloma Tuhan sailas marohan. Kami bawa korban pujian ke rumahmu Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumahmu oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah persembahan kita percaya Tuhan menyatakan berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan warta gereja sepanjang minggu ini. Yang pertama hari Senin dan hari Rabu ada kunjungan jemaat yang dikerjakan oleh para bapak hamba Tuhan di tempat ini. Hari Selasa ada menara doa masuk pukul 19 WIB kita lakukan di gereja ini. Hari Kamis ibadah umum kita masuk pukul 19.30 kita lakukan juga di gereja ini. Hari Jumat ada 2 pelayan masuk pukul 19 WIB kita lakukan juga di gereja ini. Hari Sabtu pelayanan pemuda masuk pukul 19 tepat di tempat ini. Kami menghimbau seluruh para pemuda-pemudi untuk boleh ikut serta dalam pelayanan pemuda. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Apar Husip, sekaligus memimpin kita berdoa dan memberikan doa berkat. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Lingkupku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Saya mengundang hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita di hati kita. Buka hatimu sebagai tempat kediaman kebenaran firman Tuhan hari ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku, amin Tuhan. Dengan sayapmu, naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasamu Tuhan, denganku. Sekali lagi katakan lingkupku dengan sayapmu. Lingkupiku, amin Tuhan. Dengan sayapmu, naungiku, naungiku. Dengan kuat di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah, ku tenang sebab kau Allah, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus kalahkan segala kehidupan ini
dengan semangat bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus kalahkan. Semua kita mengalami problema masing-masing. Semua kita memiliki dinamika kehidupan masing-masing. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita hari ini, ibadah kita di sesi yang kedua ini, saya akan baca satu ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25, yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Firman Tuhan berbicara, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berbicara bagi kita hari ini tentang disiplin rohani. Berbicara tentang disiplin. Ya. Firman Tuhan tadi berkata bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Berbicara tentang disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan, itu boleh banyak kita lihat kekasih dalam nama Tuhan. Kenapa orang bisa disiplin dalam hidupnya secara kedagingan? Ada banyak faktornya. Kalau dalam dunia pekerjaan orang disiplin, biasanya orang disiplin bekerja karena masalah kesejahteraan yang jelas. Ya. Ketika kesejahteraan tidak jelas, peraturan terlalu banyak, orang akan mundur, saudara. Orang akan bersungut-sungut. Orang akan bersandiwara. Tapi kalau kesejahteraan atau fee-nya, gajinya boleh tinggi, maka dia akan boleh disiplin. Ada banyak faktor yang membuat orang menjadi disiplin di dalam kehidupannya. Dan biasanya ketika sesuatu itu tidak seperti yang diharapkan, maka tingkat disiplin itu akan menjadi kendor. Ketika di perjalanan, apa yang boleh dipikirannya, apa yang boleh diharapkannya tidak seperti kenyataannya, maka berikutnya disiplinnya akan boleh kendor. Ada banyak lagi hal-hal yang lain, mungkin karena persoalan, karena tekanan yang dialami oleh setiap pribadi yang menguji tingkat disiplin yang ada di dalam hidupnya. Apalagi dengan zaman sekarang ini. Kalau boleh kita buat penelitiannya, mungkin kita analisa, mungkin atau bahkan hampir mendekati pasti tingkat disiplin semua orang dalam segala bidang pasti sudah kendor, saudara, sudah melorot. Orang beribadah pun sudah melorot. Orang berdoa pun sudah melorot, sudah kendor. Apalagi dalam pekerjaan. Dengan sistem mungkin shift dibuat oleh karena pandemi COVID-19 ini. Para teman-teman pengajar pun mulai kendor untuk boleh mengajar dengan benar. Dengan sistem online yang mungkin diperlembek sedikit. Semua mengalami kekendoran, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Oleh karena tekanan persoalan yang kita hadapi secara bersama-sama. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara bahwa disiplin rohani yang pertama dan yang utama dalam kehidupan itu
Firman Tuhan mengatakan, jangan kendor. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala, janganlah kerajinanmu kendor, jangan pernah mundur, jangan pernah melorot. Itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Kalaupun kita katakan tadi secara kedagingan, biasanya yang mempengaruhi tingkat disiplin itu adalah kalau kehidupan ini ada tekanan, kehidupan ini tidak seperti yang kita harapkan, maka kita akan menjadi kendor. Tetapi di dalam Tuhan, karena Yesus sendiri membuktikan itu di dalam hidupnya, sehingga dia boleh mengatakan, hendaklah kita menjadi peniru dia. Hendaklah kita mencontoh dia. Karena dia meniadakan statusnya sebagai Allah, dia harus boleh tetap disiplin terhadap tugas atau misi yang boleh diembannya datang ke dunia ini sampai dia boleh disalibkan, mati, dan naik kembali ke sorga. Dan hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita boleh sampai kepada tujuan itu. Dikatakan tadi, karena kita mau memperoleh suatu mahkota yang kekal, yang abadi, maka kita harus tetap boleh mengambil bagian dalam pertandingan kehidupan kita masing-masing. Kita harus boleh menguasai diri dalam segala hal. Kita harus boleh tetap, ya. Yang pertama dikatakan tadi, kita harus mengambil bagian dalam pertandingan kehidupan kita masing-masing. Kita harus tetap masuk di dalam hal yang telah kita hidupi, yang telah kita lakukan. Ukuran disiplin itu biasanya, ukuran disiplin itu kita ukurkan biasanya dari apa yang sudah biasa kita lakukan. Ya, kalau kita bicara tentang kebiasaan, kalau saya setiap pagi harus berdoa, maka ukuran disiplin itu setiap pagi harus saya berdoa. Kalau tidak, atau kalau bolong-bolong, berarti saya tidak disiplin. Dalam pekerjaan sehari-hari pun. Di dalam Tuhan, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terus disuguhkan, diingatkan, digembalakan oleh firman Tuhan yang boleh menuntun, memagari seluruh kehidupan kita. Dan firman Tuhan, Tuhan sendiri mau supaya kita boleh patuh di dalam peraturan yang telah dibuat. Kita harus benar-benar tunduk di dalam garis yang telah Tuhan tentukan bagi kita, supaya kita boleh sampai tadi kepada tujuan. Karena dikatakan tadi, orang yang ambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal, sesungguhnya dia mau memperoleh suatu mahkota yang bersifat fana, yang hanya sebentar, itu maksudnya. Tetapi kita di dalam kehidupan ini, kita mau bertanding untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi saya katakan tadi, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita harus boleh introspeksi diri kita masing-masing. Masihkah kita dalam kebiasaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai insan yang dipanggil oleh Tuhan, yang telah dijanjikan Tuhan segala anugerah bagi setiap kita? Masihkah kita tetap dalam hal tersebut? Dalam doa kita tadi, dalam ibadah kita tadi, dalam persekutuan kita dengan orang-orang yang percaya, dalam persembahan yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Karena sifatnya itu menyeluruh, komprehensif. Disiplin tidak berlaku hal-hal tertentu, saudara, tetapi menyeluruh. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan.
Jadi firman Tuhan tadi mengatakan kita harus mengambil bagian dalam pertandingan hidup kita masing-masing. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi saat ini mungkin diajak untuk boleh berpikir lebih keras. Bagaimana boleh memaknai hidup ini, bagaimana supaya boleh survive, eksis, tetap. Keluarga itu boleh tetap nyaman dengan segala kondisi yang ada. Dengan mungkin kurang rezeki, kurang penghasilan dan yang lain. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus boleh tetap disiplin dalam pengharapan kita, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak menjadi terpengaruh, tidak menjadi seperti kurang serius. Seperti yang saya katakan tadi, itulah yang dialami oleh pada umumnya orang sekarang. Tak terkecuali dalam ibadah, dalam kehadirannya kepada Tuhan. Apa yang boleh terjadi seperti menjustis dirinya, membenarkan dirinya, pembelaan bagi dia. Tuhan tidak mengenal itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kita masuk di dalam pertandingan tadi, mengambil bagian di dalam pertandingan itu sendiri. Bukan menghindar, bukan menjadi lari, tapi masuk di dalam situasi itu dan tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang menjadi tugas kita di hadapan Tuhan. Orang yang ikut dalam pertandingan kita sudah tahu ya. Petrus mengatakan seorang olahragawan harus tunduk kepada segala peraturan supaya dia boleh menang. Bagaimana orang yang masuk di dalam pertandingan, saudara? Namanya pun pertandingan, berarti mengerahkan segala daya upaya, mengerahkan tenaga pikiran. Kita harus korbankan segala sesuatu, kita harus bulatkan, fokuskan pandangan kita, pikiran kita, supaya kita boleh menang dalam pertandingan itu. Ya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, kekasih dalam nama Tuhan. Masuk di dalam pertandingan kehidupan kita masing-masing. Mari coba renungkan Bapak Ibu. Mari coba kita sadari kehidupan kita masing-masing. Kalau kita sudah jauh melempem, oleh karena situasi ini membuat kita tidak lagi disiplin, kita menjadi orang-orang yang kendor, yang kadang-kadang kiding-kiding. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah mentolerir hal yang seperti itu. Tetap diingatkan bagi kita, karena apapun yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri, Tuhanlah yang mengerjakannya. Bagaimana manusia itu boleh keluar dari pertandingan kehidupan itu? Hanya Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Sehingga bahasa, saya katakan tadi, tidak ada yang tidak, hal-hal itu tidak bisa, tidak ditolerir oleh Allah. Itu benar, saudara. Paulus mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu supaya kau keluar menang dalam pencobaan tersebut. Kita yang tidak memahami pernyataan firman Tuhan tersebut, sehingga saya katakan tadi, hal-hal yang kita alami itu menjas diri kita, membenarkan diri kita, seolah-olah kita sudah benar dengan posisi itu. Kalau kita kendor, sah-sah saja, ala corona. Kalau kita lupa, sah-sah saja, ala corona. Nah, saudara. Kalau kita mau persempit misalnya, okelah dalam hal memberi. Biasanya kolektif saya 10.000, jadi 5.000 oleh karena kurang rezeki. Saya kira Tuhan tahu, ya kan? Itu hal yang bisa diukur oleh siapapun. Tapi dalam hal-hal yang lain, saudara. Dalam hal-hal yang lain, tidak seperti itu. Yang biasanya saya sekali ibadah dalam 1 bulan, yang biasanya kita tiap minggu ibadah ke gereja, tetapi karena corona ini kita menjadi
2 kali, sekali dalam sebulan, enggak apa-apalah corona. Enggak. Bukan seperti itu, saudara. Karena itu hal yang bisa kita kendalikan. Kalau masalah rezeki tadi, yaitu yang diberikan Tuhan, ya itulah yang kita beri. Tapi dalam hal-hal yang kita bisa kendalikan dalam kehidupan ini, Tuhan menuntut kita boleh disiplin. Karena yang mau kita raih itu adalah hal yang kekal, hal yang abadi. Yang tidak seperti di dunia ini, saudara. Orang berjuang dengan luar biasa untuk mempertahankan juara. Kalaupun juara itu, status juara itu hanya bisa dia pertahankan 1-2 waktu. Ya. Kalau sepak bola misalnya, juara liga, hanya 1 musim itu. Musim depan udah ganti juaranya. Kalau mungkin bertahan, oke. Juara tinju, juara apa? Juara kelas, juara sekolah, mahasiswa, pelajar. Tapi ini saudara yang kasih rahmat Tuhan, kemenangan itu adalah kemenangan yang kekal, kemenangan yang abadi, yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Karena itu kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang patuh. Bapak dan Ibu, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita dituntut menjadi orang-orang yang patuh. Pertama tadi kita harus masuk di dalam pertandingan, jangan lari dari situ. Masuk di dalam keadaan itu, kita harus pahami, kita harus boleh belajar, kita harus menangkan itu pertandingan. Dengan apa tadi? Dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan saya masuk di situ, maka Tuhan juga yang akan mengeluarkan saya dari situ. Karena Tuhan yang boleh mengurung saya dari muka, dari belakang, dari atas, dari belakang, dari bawah, dari samping kiri kanan. Dia tidak mengizinkan kita masuk di dalam suatu situasi tanpa penyertaannya. Dia tidak pernah mengizinkan setiap orang masuk di dalam satu pertandingan tanpa jaminan daripada Tuhan. Kenapa kita sering tidak mampu? Karena kita kalah dalam berserah. Kalah dalam berserah. Lemah dalam berharap. Karena itu saudara yang kasih nama Tuhan, pertandingan apa yang boleh kita hadapi saat ini? Ada satu istilah yang pernah saya baca untuk mengenal sesuatu itu, katanya speede ya, speede. Sipde bukan speede, sipde. 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 Ya. S-nya scan, amati artinya, diamati. Ya. Apa tadi? Sipde ya. Scan, amati, I-nya identify, diidentifikasi, dikenali. P-nya diprediksi. Kita mampu memprediksi. Ya. Apa dia ya? E-nya itu eksekusi, lakukan. Gitu. Ya. Jadi artinya saudara kasih nama Tuhan, pertandingan hidup yang boleh kita alami saat ini, kita harus kenali. Amati dulu. Apa yang terjadi ini? Ya. Lalu kita kenali. Lalu kita prediksilah, kita buat prediksi bagaimana? Kita buat perencanaan, ya kita buat planning atau apalah namanya untuk boleh kita masuk di dalam pertandingan itu dan boleh kita menangkan. Setelah itu eksekusi, lakukanlah. Itu teori saudara yang kasih nama Tuhan. Saya kira tidak salah, dalam iman juga kita boleh melakukan itu. Ya. Dalam iman juga kita boleh melakukan itu karena kita diberikan Tuhan hikmat. Kita diberikan Tuhan hikmat yang melampaui ilmu pengetahuan apapun di dunia ini. Dengan Roh Kudus yang ada bagi kita. Karena itu minta Roh Kudus, saudara. Terima Roh Kudusnya. Minta Roh Kudusnya setiap hari. Terima Rohnya bekerja di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan. Kita harus pahami itu. Ya.
Kalau saya baca firman Tuhan dari kitab, dapat enggak ini? Untuk boleh mendukungnya saudara, ya yang sudah biasanya ini. Dari Efesus pasal yang kelima, ya Efesus pasal yang kelima, kita mulai dari ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, telanjangilah. Jangan lagi ikut. Jadi saudara kasih nama Tuhan berbicara tadi tentang bagaimana kita boleh masuk di dalam pertandingan itu, kita pahami dengan baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, status kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang diberikan Tuhan tadi hikmat. Kita memahami kehidupan yang boleh kita jalani di dalam rumah tangga kita, di dalam pribadi kita, sehingga kita mampu membuat satu tindakan, eksekusi. Yang sering terjadi, saudara kasih sama Tuhan, adalah kita menjadi orang yang wait and see. Ya, menunggu dan melihat, diam saja. Tidak melakukan sesuatu hal. Kalau naik noti mah, kalau naik bereng, dan jalan pikiran, waduh, jangan dia dong. Ada gue di bata, nama baik jalan keluar, alai, dang dipatinggil, pinggolna, dang dipatinggil si pareonna. Karena tadi kita katakan Tuhan yang mengizinkan kita masuk di dalam pertandingan itu sendiri. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan. Maka Tuhan juga lah yang akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk boleh hidup menang di dalam pertandingan itu, bukan yang lain. Bukan tulang kita, bukan opung kita, bukan siapapun yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan pakai apa saja, siapa saja, kapanpun dan dimanapun, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi setiap kita. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Itu yang perlu kita pelajari, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita pahami kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita pelajari kehidupan kita masing-masing. Adakah kita, saya katakan tadi, sudah terlalu molor, terlalu kendor dalam kehidupan kita memuji Tuhan, dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hati-hati Bapak dan Ibu. Allah tidak mentolerir, tidak mengiyakan itu, apapun alasannya. Karena kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan tubuh yang bisa kita gerakkan, yang memang sepatutnya harus boleh kita kerjakan. Mari kita fokus, mari kita arahkan terus. Dan mari kita terus belajar di situ. Tetap diingatkan itu bagi kita, Bapak Ibu. Anang dapat tamu inang, napa sebulung, totong dulu paingot tuh kita, nama rapor siaonon, nama siajar do kita. Jadi ko persiajaran mudo, perdalanan ini, nama rapor siaoni. Iko persiajaran mudo di ganup ari, ganup tiki, ganup namasa di tengah-tengah di gulum. Dengan iman yang ada padamu, kita belajar di situ, saudara. Itu yang boleh menuntun kita sampai kepada kemenangan itu sendiri. Orang yang masuk di dalam pertandingan atau orang yang mempersiapkan dirinya untuk masuk kepada kemenangan, kan harus dievaluasi terus kan? Dievaluasi seluruh apa yang menjadi kelemahannya, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disisip. Maka dalam iman pun seperti itu, saudara.
harus boleh kita pahami. Di unang bayan, nama saya membela diri. Unang bayan nama saya membela diri. Ay boy peho, ahape boy diulaho, sa sitonga, day mana na mga kalayan ito ho? Balo di jito peho gale, di seretiki, aporsyaw mo gale, ala na kanamasa, diizinkan oleh Tuhan. Tuhan juga yang membuat engkau bangkit dari situ. Bukan karena perkataan orang. Karena itu mari kita tetap semangat. Disiplin kita beribadah kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan. Itu harus tetap terpelihara dengan baik. Karena efek dari disiplin itu, kalau dalam dunia pendidikan saudara, kalau orang ekonomi manajemen, terlalu banyak dulu ya, judul skripsi seperti ini. Pengaruh disiplin terhadap kinerja. Pengaruh disiplin terhadap produktivitas. Jadi artinya, akibat dari disiplin itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Yang terukur, yang diinginkan oleh Tuhan. Itu makanya dikatakan tadi tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Dan di dalam pertandingan itu dia harus boleh menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi memang Tuhan Taminang, ketika Tuhan tadi mengizinkan kita masuk di dalam pertandingan itu, kita masuk di dalamnya, firman Tuhan mengatakan kita harus belajar menguasai diri kita dalam segala hal. Kenapa? Karena kita sudah dipagari dengan berbagai kebenaran firman Tuhan yang akan boleh membuat perjalanan itu sampai kepada tujuan. Kita telah disuguhkan rambu-rambu kalau kita bicara lalu lintas supaya kita boleh sampai kepada tujuan. Ada rambu yang jelas yang diberikan di setiap jalan yang boleh kita jalani, yang harus kita lihat dengan mata yang jelas. Kenapa orang bisa kelewatan? Ketika dia tidak tahu satu tempat, padahal rambu-rambu ada, kenapa lewat? Coba. Karena lalap makatai. Karena terlalu kencang, saudara. Maka kehidupan ini pun seperti itu. Kenapa kita tidak tetap berpadanan, bercermin terhadap rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah? Karena kita dilalapi, diperdaya oleh segala apa yang di sekitar kita, saudara. Karena kita orang yang sifatnya ingin cepat, gitu ya. Kita orang yang sifatnya tidak mau tenang, tidak mau sabar, sehingga semuanya serba kelewatan. Dan ketika sudah kelewatan, seperti orang yang kelewatan jalan tadi, simpang itu, di situ kan ada tadi rambu-rambunya. Itulah nggak kami lihat, sehingga kami keliling-keliling hampir 2 jam, padahal sudah lewat. Acara sudah selesai, orangnya baru sampai. Lalap, saudara. Perempuan 5 yang bodoh itu, pintu sudah tertutup, dia belum pulang-pulang memilih minyak. Maka dalam kehidupan ini, kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kita hari ini, supaya kita boleh memahami pribadi kita masing-masing tadi. Ya, masuk di dalam pertandingan situasi kehidupan saat ini, yang diizinkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya, siapapun, tanpa kecuali itu. Mau pendeta, mau jemaat, mau pemimpin, mau rakyat, mau orang kaya, orang miskin, sama saja. Kita masuk di dalam pertandingan kita masing-masing, yang harus kita mainkan, yang harus kita boleh menangkan. Firman Tuhan mengatakan kita harus belajar mengendalikan diri kita. Dan satu hal lagi, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita boleh tetap semangat, disiplin dalam kehidupan ini, kita harus seperti yang dikatakan oleh Yohanes, kita harus percaya bahwa apa yang kita imani itu, yang kita doakan itu sudah kita dapatkan. Kita harus percaya itu. Coba baca di dalam, kita baca ya, 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-1.
14 ya, 14 saya akan baca saja. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan 15. Di sana firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini harus ada bagi kita, saudara. Ya. Keyakinan ini harus ada bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan, maka kita harus percaya bahwa apa yang dijanjikan itu sudah kita dapatkan. Persoalannya hanya masalah waktu. Sudah kita dapatkan. Persoalannya hanya masalah waktu. Naksangon ahay, belum hal pertandingan kan sepatah dok kodo, dok lebih biar kok, kita nggak kalah. Kalau monang nama si kejarot tahin kan, kita nggak kalah. Kalau monang nama ada seperti itu. Ini bukan seperti itu, saudara. Ketika firman Tuhan boleh disampaikan kepada kita, Allah melalui Yohanes mengatakan kita harus percaya bahwa itu sudah menjadi bagian kita. Sudah menjadi bagian saya. Persoalannya hanya persoalan waktu. Kapan Tuhan menyatakan itu otoritas Tuhan. Itu otoritas Tuhan, saudara. Hari Kamis yang lalu dalam ibadah umum kita, saya singgung itu. Karena kenapa masalah waktu ini? Karena Tuhan mengatakan 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Jadi ketika Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama berbicara, pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi, itu hari yang pertama. Hari yang pertama. Jadi tidak serta-merta, saudara, itu boleh terjadi seperti orang main sulap. Ada prosesnya. Selama 1 hari itu Allah boleh mendesain bumi dan segala isinya, langit dengan segala planet yang ada di dalamnya, boleh tercipta dengan baik. Sehingga Tuhan mengatakan ayat setelah hari ke-6 dikatakan maka Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh sangat baik. Karena dia boleh melakukannya dengan ukuran dia, dengan standar dia, dengan rancangan yang telah dibuatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita boleh disiplin, belajar disiplin, mengendalikan diri dalam segala hal, dalam kehidupan ini untuk boleh tetap tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apa yang kita imani dalam firman Tuhan itu telah menjadi bagian kita, telah kita terima, hanya waktunya kita berbeda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Percaya firman Tuhan, saudara. Hanya masalah waktunya kita berbeda. Alak batak mandok atop adok nyaduna, lebat adok pinay mana, wala dito. Kalau sipata perjulo halakan, nah ima rezeki ini bagian na. Alay belum tentu tahu siapa bagianmu, belum tentu. Jangan salah. Ada orang yang lebih cepat, seperti kita iri, mau iri akibat membayar. Padahal ujung-ujungnya enggak juga. Ketika tiba giliran kita, mau lihat tema Tuhan, utai berupion, utung mak. Gak bisa konon, ayo konon dulu jadi nak. Karena Tuhan yang tahu, saudara. Kapan Tuhan boleh menempatkannya, di mana Tuhan boleh menempatkannya, hanya Dia yang tahu. Karena kita umat ciptaannya. Tapi kita harus belajar disiplin, mempercayainya. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang boleh kita alami hari-hari ini, janganlah membuat iman kita kendor. Puji Tuhan. Jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dalam hidupmu. Masih ingat firman Tuhan 3 minggu, 4 minggu yang lalu, saudara? Mengingatkan kepada kita bagaimana saudara sebagai jemaat melayani Tuhan, bagaimana saya sebagai pendeta melayani Tuhan. Siapapun kita yang menjadi berkat bagi sekitar kita, tetanggamu kah,
keluargamu, dimanapun engkau. Arti layanilah Tuhan bukan hanya pelayan altar itu. Bukan hanya kami ini itu yang berstatus sebagai pengerja. Bukan. Semua kita. Semua kita. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Kita harus melakukan pelayanan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Artinya apapun yang kita kerjakan itu Tuhan dipermuliakan di situ. Orang lain boleh melihat, orang lain boleh terberkati. Itu yang Tuhan kehendaki. Sekalipun zamannya seperti ini. Sekalipun situasinya seperti ini. Bukan urusan kita itu. Tuhan akan membentuk engkau. Tuhan akan menunjukkan caranya, menunjukkan jalannya. Bukan akal-akalan kita itu, saudara. Asal kita boleh belajar, tetap tunduk kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka setiap kita, rumah tangga kita, tetap dalam genggamannya Tuhan, dalam kepak sayapnya. Setiap pribadimu, hai para pemuda, tetap dalam pandangan Tuhan. Engkau tetap di hadapan Tuhan seperti anak panah yang siap ditembakkan kemanapun engkau akan ditembakkan. Persiapkan dirimu. Tetap lihat itu. Jangan biarkan engkau menjadi seperti anak panah yang sudah putus ujung-ujungnya, sudah patah, sudah melempem. Bagaimana Tuhan menembakkan engkau? Tidak mungkin. Tapi ketika engkau tetap sebagai anak panah yang tetap siap ditembakkan, Tuhan akan boleh menembakkan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan bagi kita, Roh Kudus memeteraikan, dikuatkanlah kita, disemangatilah kita oleh roh, oleh firman Allah, supaya kita boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Dia kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita ambil sikap berdoa. Haleluya. Firman Tuhan telah berbicara kita, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita aminkan firman Tuhan itu. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk boleh menyembah Dia, untuk boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita. Dia tahu siapa saudara. Dia tahu saya. Karena kita masih mari jujur kepada Tuhan. Mari berkata dengan jujur kepada Tuhan. Menyatakan segala kehidupan kita supaya Tuhan yang boleh berperkara. Haleluya. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan kepada Dia, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dia ada di sini. Percaya saudara, Dia ada di sini. Dia memulihkan kita. Dia tahu beban saudara, persoalan saudara, kesulitan saudara, pertengkaran saudara. Dia tahu. Dia akan boleh pulihkan kita. Karena itu mari buka hati, buka pikiran, buka mulut, bibir kita, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak tertara. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Kita kembali naikkan pujian ini saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita arahkan seluruh hati pikiran kita, karena Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dia ada di hadapanmu saudara. Rohnya siap, boleh menjangkau setiap kita. Haleluya. Ku menyembah. Haleluya. Mari sembah Dia dengan benar. Haleluya. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya ada dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak tertandang. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di mujizatnya terjadi di. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan, karena Engkau Tuhan, Engkau Bapa, Engkau Allah, Engkau Raja, Engkau segalanya bagi kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Tumpahkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Urapi dengan urapan yang baru. Urapi dengan urapan yang baru. Jabahkan tangan-Mu Tuhan, supaya kami terus mengalami pemulihan. Kami terus mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami kekuatan yang baru, mengalami damai sejahtera, mengalami Tuhan semangat yang baru. Bersama dengan Yesus, bersama dengan Yesus, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami puji, kami tinggikan Engkau Bapa hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku denganku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu
atas semesta. Ku tenang sebab kau di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.